sebuah karya. Karena, untuk sebelum-sebelumnya kan kita lebih banyak belajar di teknik ya. Jadi di sini kita lebih mendalami lagi dari teknik-teknik itu gimana caranya kita membuat satu karya yang lebih unik dan sesuai sama karakter kita masing-masing. Oke, bisa lanjut slide selanjutnya Fani, minta tolong, makasih ya. Oke, jadi part pertama aku pengen review dulu nih, mungkin teman-teman ada yang kalian ikut kelas hanya sempatnya 2 atau sempat mungkin satu atau mungkin nggak ikut yang satu tapi selanjutnya ikut. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak full, aku bakal review dulu untuk materi apa aja yang udah kita pelajari, khususnya lebih di tekniknya ya, selama 3 minggu ke belakang. Mungkin juga teman-teman yang lupa atau teman-teman yang butuh refresh lagi juga bisa masukin lagi ilmu-ilmu yang sebelumnya, biar kita nanti semakin mantap untuk bikin karya untuk ke depannya. Oke, lanjut slide berikutnya, Fani. Jadi ingat nggak nih, minggu pertama kita belajar tentang proportion. Jadi gini, proportion itu sebelum kita memulai menggambar realis, hal pertama yang harus kita ketahui itu how to make sketch. Jadi yang ngebuat gambar itu mirip apa enggak itu sketch-nya. Jadi gimana sih cara kita memindah suatu gambar atau suatu foto menjadi sebuah lukisan, itu kita harus tahu gimana cara membuat sketch. Pertama sebelum membuat sketsa, kita harus mengerti dulu gambaran proporsi, kepala manusia itu seperti apa sih, gitu. Yang pertama di sini aku ada, gambar mungkin teman-teman yang masih agak bingung karena ini singkat, nanti bisa, di-save aja, nanti pasti PPT-nya panitia ditaruh di grup, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya untuk lebih detailnya mungkin kalau lupa-lupa. Jadi di sini bisa banget pakai bantuan lingkaran. Jadi lingkaran tuh jadi kayak apa ya, jadi tolok ukurnya kalian untuk membantu melihat seberapa, proporsi seberapa proporsi gambar kalian. Contohnya di sini ada lingkaran, gimana sih Kak, ini maksudnya apa ya? Aku nggak paham. Jadi kalau teman-teman yang masih ingat, pertama dari lingkaran itu kita bagi 2, ini khusus yang menghadap ke depan ya. Kita bagi 2, maka tengah-tengah lingkaran tuh eyebrow. Jadi mungkin kalau kita bingung kalau ada lingkaran tuh matanya bisa di sebelah mana, justru matanya itu di bawahnya dari ukuran setengah lingkaran itu sendiri. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman ke depannya nanti ini bisa di-screenshot atau mungkin bisa dipelajari lebih dalam untuk proporsi, karena ini agak lebih rumit kalau untuk proporsi. Nah, untuk slide selanjutnya, Fani, dari proporsi ini aku ngasih opsi teman-teman buat ngerjain sesuatu dengan lebih simpel. Jadi kalau proporsi itu lebih ke pengetahuan awal, karena kalau kita pakai proporsi, itu berarti kita gambar, nggak selalu ada objek orangnya. Jadi seandainya kita pengen gambar suatu gambar, tapi dari kepala kita sendiri, aku pengen gambar orang, itu kalian bisa pakai bantuan proporsi tadi. Tapi jika kalian gambar portrait yang memindah foto menjadi suatu gambar, kalian di sini bisa memakai garis bantu. Garis bantu ini bisa juga grid kalau teman-teman bisa sering dengar ya. Nah, tapi gridnya beda kayak teman-teman yang biasanya gambar peta. Kalau di sini kita hanya mengambil garis-garis pokok dari muka seseorang. Yang pertama, ini aku singkat aja ya. Ya ada berapa sih garisnya? Ada yang di mana aja? Pertama garisnya ada tengah. Jadi meskipun gambarnya ke depan atau ke samping yang kalian ambil garis tengah. Jadi karena ini serong, garis tengahnya adalah di antara kedua mata, itu garis tengahnya. Nah, terus gimana cara mindahnya? Jadi kalian dari foto nih, entah kalian bisa masukin laptop, HP, atau kalian print out, nanti kalian garis sendiri, lalu kemudian kalian juga menggaris ukuran di kertas lain yang ingin kalian sketch. Jadi garisnya itu kalian pindah nih, ukurannya kalian samain, skalanya tinggal kalian ubah sesuai keinginan, seperti itu. Lalu mana aja garisnya? Lalu garis eyebrow, hidung, dagu, dan juga hairline. Ada beberapa part, ingat ya. Lalu ada juga mata, mata bagian luar dan dalam. Lalu hidung luar dalam, bibir luar dalam. Udah, itu aja. Jadi dari situ nanti kalian bisa, kalau kalian udah ngerti dan bisa coba praktekin sendiri, kalian bisa dapet sketch muka awal seseorang untuk membantu kalian membuat gambar yang sempurna dari suatu portrait. Gitu. Jadi tipsnya adalah membuat garis bantu sesuai dengan bentuk muka yang ingin kalian buat. Gitu. Oke, lalu minggu kedua kita belajar tentang, bisa lanjut slide berikutnya Fani, tentang shading.
Aku di sini shading lebih fokus ke every faces part. Jadi ada 3 bagian yang waktu itu kita pelajari di minggu kedua ya. Yang pertama ada bibir, hidung, lalu mata. Gimana sih shading tuh kayak gimana gambaran awalnya. Di sini aku ngasih kalian, gambar tersimpel gimana menunjukkan shading itu sendiri, bisa lanjut part berikutnya? Oke, jadi ini dari gambar yang pertama, goals-nya dari sketch yang udah kalian buat tadi, lalu kita men-shading 3 bagian komponen terpenting di dalam wajah, yaitu mata, hidung, dan bibir. Nanti goals-nya seperti ini. Jadi belum ada konturnya ya, ini masih hanya shading beberapa part terpenting dari suatu muka supaya dia lebih kelihatan hidup, gitu. Nah, ini adalah nggak apa lanjut boleh, Fani? Nah, ini adalah konsep dasar dari menggambar realis atau menggambar portrait ya. Jadi teman-teman harus tahu shading atau arsir. Jadi kalau seumpama ada suatu objek kalau diletakkan di satu bidang tertentu, lalu ada cahaya datang dari suatu arah, gimana cara kita mengarsir bagian mana yang gelap, bagian mana yang terang, itu yang menjadi apa ya, basic-nya teman-teman. Kalau kalian gambar untuk selanjutnya pun nanti basic ini yang bakal ngebantu banget teman-teman. Jadi aku pun awal-awal juga belajarnya dari bentuk yang paling simple. Mungkin dari bulat, lalu kotak, lalu lama-lama jadi pensil, lalu lama-lama jadi tangan, lama-lama jadi bentuk yang lebih bergelombang lagi, itu bakal bisa ngebantu teman-teman buat, mengerti gimana sih cara men-shading, yaitu dari bentuk yang paling sederhana. Di sini aku kasih contoh teman-teman bentuknya round ya, dia bentuknya bola. Ini contoh cahayanya dari kanan atas. Di sini ada banyak bagian yang harus kita ketahui dari suatu gambar sebelum kita mengarsir. Yang pertama ada center light. Center light itu pusat datangnya cahaya. Jadi kalau cahaya datangnya dari pojok kanan atas, berarti bagian yang paling terang adalah bagian yang pertama kali tersentuh oleh cahaya. Lalu highlight. Highlight itu biasanya kita pakainya di finishing ya. Biasanya highlight itu kita pakainya di terakhir-terakhir untuk ngasih sentuhan seakan-akan benda itu tuh apa ya, kalau mungkin kalian lihat berlian atau ngalian lihat apa ya, benda yang permukaannya licin ditaruh di tempat yang panas kayak ada percikan cahaya. Nah, itu contohnya highlight. Jadi kayak ngebuat gambar itu lebih bersinar, lebih hidup, lebih kita tahu teksturnya seperti apa, itu dari highlight itu. Lalu di sini ada beberapa, ada half tone, ada core shadow. Jadi apa bedanya? Kalau core shadow itu bagian yang apa ya, yang gelap, yang paling gelap daripada suatu benda. Jadi kalau kalian gambar, kalian harus tahu kalau gambar yang kalian buat itu ada bagian yang paling terang, pasti ada bagian yang paling gelap. Bagian yang paling gelap itu di mana? Ada di balik dari bagian yang paling terang. Nah, dari sini paham ya? Kalau mungkin teman-teman ada yang kurang paham, bisa ditulis di chat, nanti bisa kita review di akhir. Oke, jadi setelah kalian menentukan, jadi kemarin tips dari aku gimana caranya menentukan. Pertama setelah kalian gambar bola, kalian bagi dulu bola itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada center, ada half tone, sama ada shadow yang paling belakang. Jadi 3 bagian dulu aja. Karena nggak semua benda mempunyai reflect light ya. Jadi nggak semua benda, karena benda nggak semuanya permukaannya licin atau bisa memantulkan cahaya. Jadi refleks itu pantulan cahaya. Jadi kalian bagi dulu gambar kalian menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian yang paling terang, yang kedua bagian yang half tone, lalu yang ketiga core shadow. Jadi bagian yang paling gelapnya. Setelah kalian bagi, kalian arsir dari gelap ke terang. Nah, jadi kalian tahu nih kalian ngarsir itu gelapnya seberapa, terangnya seberapa. Karena biasanya kendala ketika kita mengarsir tuh kayak nggak kelihatan apa ya, kok nggak kelihatan gambarnya ada ini ya perbedaan gradasi ya, kok warnanya sama semua, malah jadinya keblok lama-lama. Jadi tipsnya kalian bagi dulu menjadi beberapa bagian, lalu kemudian kalian arsir sesuai dengan tingkat kegelapan yang udah kalian bagi itu tadi. Lalu di sini ada tadi reflect light itu bagian yang memantulkan cahaya. Jadi kalau ada benda yang berada di atas benda tertentu, ketika dia permukaan licin dia bisa memantulkan cahaya. Makanya kita bisa kasih dia detail berupa reflect light. Jadi macam-macam ya reflect, ada yang emang bisa besar, bisa kecil, sesuai dengan arah datangnya cahaya. Kalau arah datangnya dari cahaya dari depan, dia nggak ada refleksnya. Kalau dari atas, refleksnya lebih kecil. Jadi kayak lebih banyak latihan dan lebih banyak mencari referensi. Lalu ada occlusion shadow dan
cast shadow. Kalau cast shadow itu bayangan yang membentuk benda yang kalian buat. Karena ini bendanya bulat, jadi otomatis bayangannya bentuk juga bulat. Kalau occlusion itu benda yang bagian permukaan yang tertempel dengan yang menempel dengan objeknya. Jadi itu bagiannya harus kalian buat jauh lebih gelap. Tapi kalau misalnya kalian pengen di blok itu juga nggak masalah. Jadi occlusion sama cast shadow-nya jadi satu di blok itu juga nggak masalah. Cuma karena ini lebih detail, jadi teman-teman bisa explore lagi untuk ke depannya. Aku pun biasanya juga pakainya lebih ke beberapa bagian sih kayak cuma center, highlight, halftone, core shadow, lalu reflect sama occlusion aku nggak selalu pakai, tapi aku biasanya juga blok. Jadi kayak lebih banyak pelatihan dan latihan terus sih. Jadi teman-teman bisa berasa nih, oh kalau dari sini bagusnya gimana ya? Oh gini biar lebih gelap gimana ya? Itu nanti kalian bakal ngerasain sendiri. Ini jadi basicnya kalian untuk gambar ke depannya. Kalau kalian udah ngerti tentang gelap terang, tentang arsir, itu udah mempermudah banget kalian buat gambar portrait ya, atau mungkin gambar-gambar lainnya. Gitu. Lanjut bagian selanjutnya. Nah, dari bentuk dasar tadi, baru kemudian kita attach ke bentuk lain. Ya, dari waktu pertemuan kedua itu kita praktek ya, kita live drawing, kita belajar menggambar bibir, hidung, dan mata dari gambar asli. Caranya gimana ini gambarnya kan tadi cuma bulat. Nah, ini gambarnya bentuknya udah beda banget. Yang pertama kita bikin sketch. Bikin sketchnya pakai grid yang pertama kita pelajari di minggu pertama. Sampainya bentuknya bibir gimana gridnya? Kita ambil bentuk kanan kirinya, tengahnya, atas bawah, kita garis. Jadi garisnya bentuknya plus, habis itu pertama plus dulu, habis itu ada kanan kiri, ada atas bawah. Jadi mungkin kayak jendela. Nah, kayak gitu. Jadi kayak grid dengan 4 kotak. Nah, di situ kalian bisa gambar. Lalu setelah itu, setelah kalian dapat sketnya yang kalian lakukan, contohnya dari bibir dulu ya, itu kalian bagi menjadi beberapa bagian. Jadi ini yang bagian paling gelap di mana, yang bagian paling terang di mana, itu dulu. Jadi aku biasanya bagi 2 dulu nih, bagian paling gelapnya di mana, paling terangnya di mana. Baru aku arsir dari yang paling gelap. Tapi ngarsirnya harus tipis-tipis dan bagian yang paling terang nggak diarsir sama sekali. Nah, di situ nanti kalian tambahin terus, kalian detil, nanti kalian bisa dapat bentuk yang kalian inginkan. Begitu juga dengan hidung dan sebagainya. Jadi tekniknya sama, kita bagi dulu yang mana yang ingin kita arsir, yang mana yang arsirannya gelap, yang mana yang sedang, jadi baginya 3 ya. Yang arah datangnya cahaya, lalu yang kedua half tone-nya, arsir arsir tapi yang sedang, itu yang mid, yang sedang gimana ya, kayak di tengah-tengahnya, ya tone yang di tengah-tengahnya. Lalu bagian yang gelap itu yang bayang-bayang, atau bagian yang tertutup oleh bagian lain, itu yang bagian paling gelap. Jadi ngarsirnya dari paling gelap dulu, habis itu ngarsir yang lebih terang lagi, tapi yang gelap kita gelapin lagi. Jangan sampai yang udah kita kasih batas paling gelap itu jadi sama gelapnya kayak yang half tone. Jadi harus ada perbedaan tone. Ketika kita udah dapet 3 jenis perbedaan, kan simpel banget tuh, baru kita detilin lagi, kita halusin lagi, habis itu mana yang harus ditebelin lagi, mana yang harus di blurin lagi, mana yang ditegesin, terus habis itu gitu kita terakhir baru kasih detil. Yang terpenting tuh detil pertama kalau bibir garis-garis, untuk memberikan efek tekstur. Lalu habis itu kalau hidung itu detailnya bisa kedalaman hidung ya. Itu aku saranin pakai pensil yang paling gelap yang kalian punya untuk menggelapkan bagian lubang hidung supaya kelihatan bolong. Itu. Lalu lanjut slide berikutnya. Lalu bagian mata. Nah, ini aku udah jelasin kemarin minggu kedua kalau mata itu bagian yang kompleks. Jadi beda kalau misalnya bola kan lurus, kalau hidung juga melembung-melembung, tapi kalau mata itu ada bagian cembungnya, ada bagian cekungnya, terus ada apalagi bola mata yang ada di dalam dari kelopak mata, jadi kayak lebih kompleks. Caranya gimana? Caranya tetap kalian berusaha untuk mengidentifikasi atau menganalisa dari gambar itu tuh yang gelapnya di mana ya? Karena kalau kita cuma ngandelin pengetahuan gelap terang mungkin kompleks ya kalau kita masih awal-awal ya. Aduh bingung ini aku gimana caranya. Caranya kalian bagi sesuai dengan foto referensi kalian. Jadi kan analisa nih dari foto kalian nih, oh aku ngelihat yang paling gelap itu pertama ada di kelopak mata. Itu kalian gelapin dulu. Oh yang paling terang tuh di depan nih. Berarti jangan dikasih arsir dan dikasih batasan. Jadi ketika kalian nganting arsir, kalian nggak keblabasan, gampangannya gitu. Karena biasanya itu
apa ya, yang aku sering temuin kesulitan ketika awal-awal kayak ngarsirnya kebelabasan malah jadinya cemong karena nggak sesuai dengan gelap terangnya. Jadi nggak jadi gelap terang, malah jadi gelap semua jadinya. Oke, lanjut slide berikutnya. Lalu di minggu ketiga kita belajar tentang tekstur dan kontur. Oke, jadi kan di minggu pertama kita belajar proporsi, kita bisa bikin sketch. Minggu kedua kita udah belajar shading, kita bisa ngasih gelap terang khusus spesifik di bagian-bagian terpenting. Lalu di minggu ketiga kita mulai belajar tekstur dan kontur. Apa itu tekstur dan kontur? Ini kita refresh lagi ya. Pertama untuk tekstur. Di slide berikutnya, di sini tekstur kemarin kita fokus di menggambar rambut, karena menurut aku, bagian tersulit dari memberikan tekstur ketika gambar portrait itu gambar rambut. Dan itu juga butuh waktu yang sangat lama, bahkan mungkin bisa lebih lama daripada kita gambar wajahnya kalau emang rambutnya itu yang motion banget atau pengen kita buat detail ya, itu bisa makan waktu lama. Nah, gimana cara gambar rambut? Pertama, konsepnya mirip seperti konsep, shading yang kita pelajarin di awal. Cuma bedanya, itu kita memberikan detil-detil berupa tekstur. Karena rambut itu lurus ya bentuknya ya, maksudnya garis-garis lurus, garis-garis jadi kita bentuk detilnya berupa garis-garis juga dan usahakan pensilnya lebih lancip. Dan di sini juga penting banget buat punya beberapa macam pensil. Eee, Bisa lanjut slide berikutnya? Oke, jadi penting banget buat punya beberapa jenis pensil, karena itu yang bakal ngebantu ngebuat gambar kalian tuh kelihatan lebih, eee, jelas, mana sih bagian yang terang, mana yang gelap, mana bagian yang menindih satu sama lain. Jadi kemarin, aku singkat cara gimana gambar rambut, yang pertama kalian buat outline-nya terlebih dahulu, nggak usah dikasih garis-garis dulu, kasih outline dulu, habis itu kalian kasih bagian pusat cahayanya di mana. Kayak kalau ini kalian bisa lihat pusat cahayanya yang kita lihat setengah ke bawah dulu aja deh ya, kayak pusat cahayanya ada yang bagian paling terang membentuk garis gitu. Jadi biasanya ini rambut nih, contohnya rambut aku, pusat cahayanya di sini nih. Itu kalian kasih batas dulu, lalu kalian arsir yang bagian gelapnya. Jadi kalau ini kita arsirnya ada di bagian paling bawah dan tengah. Lalu paling atas nanti kita fokus dari tengah ke bawah aja dulu ya. Jadi yang bagian arsir yang bagian paling gelap kalian arsir, sorry. Jadi kalian arsir dulu rata aja, habis itu dihalusin, habis itu kalian kasih detil satu per satu. Detilnya habis itu kalian tebelin dikit-dikit, dikit-dikit sampai membentuk tekstur yang kalian inginkan. Mungkin untuk lebih lengkapnya, teman-teman yang ketinggalan di kelas ketiga bisa ngambil materi dari PPT week ketiga ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Kita lalu belajar tentang kontur. Kontur tuh apa sih? Kontur tuh arsiran yang membentuk suatu benda seakan-akan dia memiliki dimensi. Jadi kalau kalian udah mengkontur suatu wajah, itu bakal membuat wajah itu terlihat memiliki dimensi. Entah dia tirus, dia tembem, atau dan kepalanya bentuknya apa peyang atau kepalanya apa ya jenong kalau kata orang Jawa. Nah, itu bisa kalian tonjolin dari teknik, contouring. Mungkin teman-teman juga cewek-cewek yang suka make up nih pasti ngerti deh kalau seumpamanya ada alat make up yang namanya kontur, itu bisa ngebuat hidung lebih mancung, bisa ngebuat pipi lebih tirus, itu gimana sih nempatinnya di mana. Nah itu mungkin teman-teman lebih tahu. Caranya gimana memberi kontur? Sama seperti konsep yang udah kita pelajari di minggu kedua tentang shading, yaitu kita memberikan batasan mana saja bagian-bagian yang bisa membuat gambar kalian itu terlihat memiliki dimensi. Jadi kalian harus tahu bagian-bagiannya yang mana aja. Kayak kalau aku pengen muka kelihatan tirus, berarti bagian mana yang harus aku gelapin. Nah, itu kalian harus belajar di situ. Kayak contohnya dari gambar yang sebelah kiri, yang mbak-mbak rambutnya panjang dikuncir, dicepol, itu gambarnya dari muka di-attach menjadi patung. Jadi kalian bisa bayangin ya, kalau bentuknya heksagon, ini kira-kira bagian mana yang, gelap. Jadi kalau heksagon kan lebih kelihatan tuh cahayanya mantulnya kan bentuknya blok blok blok. Jadi kalian bisa bayangin tuh di gambar ini. Cahayanya datangnya dari depan, maka kalau kalian ingin kelihatan pipinya menonjol, maka bagian bawah agak belakang harus diblok hitam.
itu bagian yang paling gelapnya, berarti core shadow-nya. Lalu half tone-nya di mana? Half tone-nya bagian yang paling dekat dengan bagian paling paling dekat dengan bagian yang pertama kena biasanya cahayanya di sini nih, berarti half tone-nya ada di sekitarnya, kayak gitu. Jadi kayak kelihatan di situ. Lalu bagian mata, itu biasanya cenderung di kelopak mata itu bakal lebih gelap. Kenapa? Karena untuk menunjukin seakan-akan mata itu masuk ke dalam. Nah, jadi kan teksturnya mata kalau kalian ingat tengkorak, tengkorak itu kan kayak bagian matanya masuk ke dalam ya, bahkan bolong, lalu baru diisi bola mata. Nah, untuk menunjukin mata itu ke dalam, itu biasanya bakal dikasih shading di situ. Jadi rata-rata tuh kalau contouring itu sama ya tempatnya rata-rata ya, jarang contouring habis itu gelapnya ditaruh di pipi bagian depan. Nggak mungkin karena nanti pipinya kelihatan cekung yang depan. Jadi rata-rata itu biasanya ada di bawah tulang pipi, lalu habis itu ada di bagian dagu, lalu ada di hidung kanan kiri, lalu ada di mata, kelopak bagian dalam. Rata-rata sama. Kalau kalian ngidentifikasi banyak gambar rata-rata sama. Jadi yang kalian harus lakukan apa? Kalian harus memberikan batasan. Batasan mana yang memberikan yang batasan mana yang harus kalian berikan warna yang lebih gelap, batasan mana yang harus kalian biarkan dulu untuk tidak diberikan arsir atau bagian yang paling terangnya. Jadi dari situ nanti kalian bakal lebih fokus untuk memberikan arsir. Jadi nggak bingung kalau kalian ngarsir langsung semuka, aku itu agak lebih menantang atau lebih sulit. Tapi kalau kalian udah tahu bagian mana yang harus diberikan arsir dan tidak, itu bakal lebih mempermudah teman-teman untuk membuat gambar portrait. Oke, dari sini mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Tentang teknik. Jadi kalau yang aku jelasin barusan kan lebih ke teknik ya, jadi mungkin lebih pusing karena kita nggak praktek. Untuk minggu ini karena kita udah praktek 2 minggu kemarin, jadi aku lebih review aja, jadi nggak ada praktek untuk minggu ini. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang ditanyakan terkait teknik, bisa juga disiapkan pertanyaannya, bisa sekarang atau mungkin bisa disimpan untuk di akhir nanti. Yang harus yang harus kita lakukan ya kalau kita ingin gambar untuk pameran. Nah, ini yang ingin aku bahas lebih lanjut ke depannya. Bisa lanjut slide berikutnya. Lanjut lagi. Oke. How to make an artwork. Jadi aku di sini bagi 4 kategori ya, karena kalian di sini goals-nya, apa sih goals-nya? Kalau kalian di user itu kalian bakal ada namanya pameran. Jadi pameran itu kalian memberikan karya terbaik kalian, biasanya ada tema-tema tertentu, memberikan karya terbaik kalian untuk dipamerkan. Jadi sebagai bentuk kebanggaan diri kalian juga dan sebagai bentuk eksplorasi diri kalian juga. Lalu gimana sih gambar untuk suatu pameran atau gimana cara membuat karya yang benar-benar maksimal, yang benar-benar maksimal standar yang ingin kalian penuhi untuk jadi karya yang benar-benar karya itu kayak gimana sih sebenarnya? Di sini aku bagi jadi 4 bagian, jadi 4 hal penting yang benar-benar harus kalian perhatikan ketika kalian membuat karya. Yang pertama yaitu meaning. Slide berikutnya Mbak Fani. Meaning itu makna dari suatu karya yang ingin kalian sampaikan. Jadi di samping dari tekniknya, di samping dari kesempurnaan gambar, hal terpenting dari suatu karya nomor 1 adalah maknanya. Apa sih hal yang ingin kalian sampaikan ke audiens? Hal apa yang ingin kalian berikan, ekspresi apa? Dan ketika orang datang ngelihat karya kalian, kalian ingin orang itu merasakan apa? Kayak energi apa yang ingin kalian sampaikan ke audiens, itu hal yang menurut aku pertama yang paling penting dari suatu karya. Karena kita ingin orang lewat itu nggak hanya memuji bagus enggaknya karya, tapi justru lebih ke maknanya. Karena mungkin kalian juga sering nggak sih kayak lihat karya-karya yang kelihatannya biasa aja, bahkan mungkin ini kok cuma gini doang, tapi ternyata memiliki nilai seni yang tinggi karena dia memiliki makna yang kompleks dari kesimpulan yang bisa mereka sampaikan tadi. Kayak contohnya nih aku di sini ada 2 kanan. 2 gambar ini sama-sama portrait, sama-sama fokus di wajah. Tapi dari 2 gambar ini kalian bisa merasakan 2 suasana yang beda. Di kiri cahayanya dari belakang, mukanya sendu, kalian bisa ngerasain suasana yang lebih sendu, lebih dramatis, lebih ini orang ada masalah apa ya, gambarnya kayak gitu. Tapi kalau di kanan kalian lihat anak kecil yang polos, warnanya banyak terang, lalu habis itu cahaya dari depan sangat nge-highlight ekspresinya. Jadi kayak
ngeliat anak kecil polos yang tidak mengerti kelamnya dunia. Jadi kayak 2 gambar yang berbeda dari sama-sama gambar portrait. Jadi kayak untuk ekspresinya mungkin aku bisa bilang ini masih tergolong ekspresi yang, tidak terlalu rumit untuk digambar karena nggak banyak kerutan, nggak banyak, shading-shading yang menunjukkan ekspresi, kayak misalnya mulutnya bentuk gimana, tapi dari gambar simpel ini kalian bisa menangkap satu apa ya, suatu suasana atau suatu emosi dari suatu karya, itu hal terpentingnya. Lalu slide berikutnya. Nah, aku juga mau fokusin ke teman-teman kalau menggambar portrait itu kadang kita juga nggak harus, fokus di wajah. Jadi kayak untuk menggambarkan suasana kita nggak harus, "Wah gimana nih aku nggak bisa gambar muka sedih, aku cuma biasanya gambar muka senyum." Kalian juga bisa, explore lagi, nggak harus kalian menggambarkan satu kesedihan itu dari ekspresi muka yang sedih, tapi kalian juga bisa dari gestur tubuh. Kayak ngeliat gambar ini kalian bisa lihat betapa kelamnya, kayak dia habis ada masalah apa, kayak kelihatan banget dia sedang dalam kondisi yang kelam, kayak gelap. Padahal kita nggak ngelihat mukanya, kita hanya, melihat dari gesturnya. Itu bisa sangat membantu teman-teman. Kayak di minggu pertama pun kita juga udah belajar beberapa hal yang bisa kalian, apa ya, yang bisa kalian explore untuk, membantu kalian menunjukkan karya kalian itu fokus di mana, itu juga ada di minggu pertama, mulai dari ekspresi, gestur, lalu pose, dan lain sebagainya itu ada semuanya. Nanti kalian bisa refresh sendiri, tapi di sini aku pengen sampaikan kalau kadang untuk menyampaikan suatu emosi itu kalian nggak harus fokus di wajah. Kadang kalian juga bisa menunjukkan dari gesturnya, dari apa ya, bentuk tangannya itu kalau mencekram itu kelihatan lebih gimana, kalau ingin, tangannya lebih lentur tuh kayak gimana, itu nggak harus jadi bisa juga dari bagian tubuh lain, nggak harus dari wajah. Lanjut slide berikutnya. Lalu hal kedua yang harus kita, apa ya, tonjolin juga di suatu karya itu point of view atau sudut pandang. Jadi kalian itu ingin sampaikan apa yang spesifik ya, yang spesifik dari kalian tuh sudut pandangnya itu apa gitu loh. Atau mungkin bisa dibilang kayak fokusnya karya kalian tuh apa. Jadi hal hal utama yang jadi poin utama dari gambar kalian tuh apa. Itu yang kalian harus, explore sebelum kalian memulai menggambar. Kayak contohnya di sebelah kanan nih, kalau kita lihat gambarnya biasa tanpa ada tambahan cahaya biru ya, mungkin kayak kita bertanya-tanya itu loh, gambarnya tuh fokusnya apa ya? Dia natap apa ya? Kayak lebih tapi ketika kita ngasih detail lain, kayak kita bisa tahu, wah ini pasti ada sesuatu ini dengan antingnya, kayak bisa ngebuat orang bertanya-tanya, kayak bisa ngebuat orang jadi fokus, "Oh ini fokusnya di sini nih, ada apa ya di sini?" Jadi kayak ngebuat seseorang tuh bisa memiliki apa ya, curious atau suatu hal yang dipertanyakan ketika melihat sebuah pameran. Bahkan kadang ketika kalian bikin karya pun, kalian bisa memberikan judul karya kalian juga sebuah pertanyaan. Kayak intinya gimana caranya kalian mengeksplor diri kalian untuk membuat karya kalian tuh lebih memiliki poin lebih, atau poin yang khusus yang sangat kalian banget lah pokoknya. Kalau yang kiri fokusnya di mana ya, Kak? Kalian ngerasa nggak sih ketika ketika kalian lihat gambar yang di kiri itu kayak kalian merasa suatu motion, atau ngerasa kayak satu apa ya, suasana yang kalian rasain kayak ada di satu awan, kalian lagi ngibasin rambut, kayak di sini tuh lebih fokusnya di rambutnya. Jadi kayak gimana kalian menunjukkan dari rambut yang berterbangan ini kalau sebenarnya dia sedang melakukan satu gerakan. Nah, itu kayak membuat kalian bertanya-tanya, "Ini kenapa ya dia ngibasin kepala ke belakang? Ada apa?" Kayak ngebuat kalian lebih, apa ya, membuat gambar kalian lebih hidup gitu. Bayangin kalau mungkin rambutnya jatuh ke bawah, mungkin point of view-nya bakal lebih di wajah. Tapi ketika dia ngebuat rambutnya lebih berterbangan, maka kita bakal lebih fokus ini dari rambutnya ke atas, otomatis dia kepalanya bergerak ke bawah, ada apa gitu, apakah dia jatuh pingsan atau dia sedang menikmati angin. Nah, itu yang bisa kalian lebih explore lebih lanjut. Lalu untuk part ketiga, itu visual, baru visual. Ketika kalian udah dapet nih, "Oh aku pengen bikin karya yang menceritakan tentang A, lalu aku pengen fokusnya itu nanti orangnya itu kayak gini." Lalu yang ketiga itu visual. Jadi visual itu dari teknik yang udah kita pelajarin. Kalian ingin visual itu seperti apa? Kalian ingin fokus untuk gambar kalian jadi gambar yang realis, yang benar-benar full apa ya,
full gambar portrait yang serealis mungkin, atau mungkin hyper realis, atau se-real mungkin, atau mungkin kalian ingin lebih fokus ke objek-objek lain yang mendukung gambar kalian. Jadi gambar portrait itu nggak harus kalian gambar muka realis, bagus, mirip, nggak harus seperti itu gitu. Kalian bisa menambahkan objek lain kayak, wah, aku apa ya, aku lagi suka banget nih sama gambar ikan gitu. Aku ngebayangin aku pengen gambar suasana aku lagi di tengah laut lalu ada ikan-ikan berenang di sekitarku, it's okay gitu. Jadi karya seni itu benar-benar tentang eksplorasi dan tentang imajinasi. Kalian bebas memvisualisasikan karya kalian seperti apa. Jadi portrait yang kalian pelajari selama 3 minggu, 4 minggu ini itu jadi fondasi kalian, tapi dari sini kalian benar-benar bisa mengimajinasikan visual seperti apa yang ingin kalian sampaikan. Nggak harus satu sama lain sama, wah kok gambar kamu bagus ya, aku nggak bisa gambar hidung sesempurna itu. Kayak fokusnya bukan di situ, tapi setiap orang punya point of view-nya masing-masing. Mungkin kalian susah gambar hidung, hidungnya bisa kalian tutup. It's okay. Kayak ini dia susah gambar mata, seumpama kalian susah gambar, bisa matanya kalian tutup dan kalian fokusin di objek lain yang mungkin bukan mata. Karena kalau gambar portrait itu kan biasanya kan mata itu bagian yang paling penting karena dia bagian yang berbicara kan. Nah, itu bisa kalian explore lagi. Baru masuk di nomor 4, feel free and explore. Jadi disinilah apa ya, tantangan kalian untuk ke depannya. Kalau soalnya kalian udah bisa nih gambar bagus, lalu apa setelah itu? Itu kalian harus explore lebih dalam lagi. Jadi kalian bisa buat gambar kalian seliar mungkin karena biasanya kalau orang gambar realis itu kalau ketika pengen explore lebih lanjut tuh masuknya ke surrealis. Jadi kalian ngebuat gambar kalian tuh jadi lebih apa ya? Lebih aneh-aneh lah gampangannya, kayak kalian gabungin dengan objek-objek lain, lalu kalian bisa ngebayangin visualnya, aku pengen kepalanya meleot, tapi tetap realis, tapi tetap portrait, kayak it's okay, nggak masalah, karena kalian punya makna atau punya hal yang ingin kalian sampaikan di situ. Yang mungkin orang lain nggak tahu, tapi nggak tahu ketika lihat gambar kalian, tapi ketika baca deskripsi baru, oh ternyata ini maksudnya, dan itu yang ngebuat karya kalian memiliki nilai lebih. Jadi jangan pernah takut untuk mengeksplor. Feel free aja. Udah freestyle, even itu bagus atau enggak ada namanya karya bagus atau enggak. Yang ada karya yang udah selesai apa belum. Jadi kalau karya kalian belum selesai, kalian selesain. Kalian ngerasa kurang, kalian buat lagi. Selesain lagi, buat lagi. Kayak dari karya yang udah selesai itu, kalian bisa bakal tahu nih, kira-kira, oh aku udah punya progres berapa, aku kurangnya di bagian mana, itu kalian sendiri yang ngerti. Dan ketika kalian udah tahu kelebihan kalian di mana, kalian bisa eksplor lebih lanjut, bisa nambahin objek-objek lain, atau bisa memfokuskan di bagian tertentu sampai sesempurna mungkin, itu bisa banget untuk kalian apa ya, eksplor lebih lanjut. Jadi kayak contohnya di sini, ini gambarnya udah masuknya surrealis ya kalau yang kiri ya, karena dia udah keluar dari bentuk asli tapi dia masih realis kayak gitu. Jadi dari gambarnya kayak mau buat orang kayak lebih tertarik gitu ngelihatnya. Nggak hanya dari kesempurnaan gambarnya, tapi dari apa ya, visualnya, dari imajinasinya gitu kita bisa dapat banget. Lalu untuk slide selanjutnya, Mbak Fani. Nah, ini juga contohnya. Jadi nggak harus menambahkan objek itu berarti me-reshape atau membentuk shape baru dari wajah yang ingin kalian gambar ya. Kalian juga bisa menambahkan objek itu berarti memunculkan objek-objek yang mungkin bisa membantu kalian untuk memvisualisasikan hasrat kalian atau emosi kalian. Jadi nggak harus merubah bentuk muka. Wah, aku ingin dia itu orangnya hancur banget nih, kayak lagi depresi, tapi nggak bisa gambar ekspresi. Udah kepalanya aku hancurin. Nggak harus kayak gitu. Kalian bisa memunculkan apa ya, benda-benda yang bisa mendukung itu kayak ini. Mungkin ya contohnya kalau di kiri nih, dia keluar dari satu retakan. Ini kalian bisa memaknai ini jadi banyak banget hal, antara dia lagi ada masalah tapi dia udah bisa mecahin masalahnya, atau lagi dia bagaikan kaca yang rapuh, itu kayak banyak banget hal yang kalian bisa dapatkan dari situ. Itu kalian sendiri yang bebas untuk mengeksplorasi. Jadi nggak harus kalian berubah shape-nya. Jadi apa ya, senyamannya, nggak ada patokan gambar itu bagus atau enggak. Kalian sendiri yang ngebuat patokan itu. Apakah gambar itu udah bisa merepresentasikan apa yang ingin kalian sampaikan atau belum? Itu yang jadi patokan kalian. Untuk masalah teknik dan sebagainya itu bisa dipelajari. Kalau yang bagian kanan itu dia nambahin objek tapi benar-benar ada di dalam ini ya, ada dalam apa ya? Bentuk dari mukanya, jadi nggak mengubah sama sekali bentuk wajahnya. Jadi kayak dia menambahkan objek. Jadi ini masih masih apa ya, masih masuk realis tapi hanya kalian menambahkan objek aja.
Jadi kalau yang gambar pertama tadi kan benar-benar merubah nih. Kalau ini kalian bisa pakai shape-nya, ya kalian pakai shape teknik portrait yang udah kalian pelajari, lalu kalian tinggal tambah-tambahin objek. Oke, lalu di sini dari 4 poin itu yang merupakan poin terpenting kalian ya. Jadi ketika kalian gambar, aku harap teman-teman bisa keinget 4 poin itu karena itu yang benar-benar ngebantu teman-teman untuk membuat karya kalian tuh lebih hidup, lebih bermakna. Lalu di sini aku ada beberapa tambahan yaitu apa ya? Tips-tips mungkin ya. Tips atau hal penting yang bisa jadi pertimbangan kalian yang bisa kalian inget-inget terus ketika kalian membuat karya. Itu yang pertama, know your strength and weakness. Jadi kayak kita harus tahu nih, kita tuh kekuatannya di mana, kita tuh kelemahannya di mana. Karena even kita ngelihat orang bikin sesuatu karya tapi kelihatan sempurna banget, pasti ada kekurangannya. Mungkin dia bisa gambar A tapi dia nggak bisa gambar B. Kayak aku bisa gambar realis nih, tapi aku nggak bisa gambar ilustrasi. Kayak aku nggak bisa membuat karakter baru gitu, sangat sangat sulit buat aku. Jadi kalian harus tahu kekuatan kalian di mana. Lalu yang kedua, kalian juga harus tahu kelemahan kalian di mana. Jadi jangan menganggap kalau kalian tuh hanya mempunyai kelemahan. Jadi, oh aku kok gambarnya jelek ya. Tapi kalian juga harus tahu kalau kalian punya kelebihan. Karena ketika kalian udah memutuskan untuk apa ya, memutuskan untuk menggambar menjadi hobi kalian, pasti kalian ada satu yang paling kalian senangin dari gambar itu apa sih? Kayak gitu pasti ada. Nah, kalian harus tahu nih kelebihan kalian tuh di mana. Kekuatan kalian tuh di mana, itu yang kalian tonjolkan. Jadi nggak harus kalian depresi atau kalian apa ya, sedih atau bukan sedih sih, mungkin lebih ke ragu untuk membuat karya karena merasa karya kalian nggak bagus karena hal yang kalian nggak bisa, tapi kalian harus bisa percaya diri atas hal yang kalian bisa, lalu kalian sempurnakan lagi. Di sini contohnya, slide selanjutnya, nih, seumpamanya nih, wah aku nih kok kenapa ya gambar portrait ini hanya bisa gambar mata, kayak kemarin juga ada, wah aku susah banget gambar hidung. Nah, ketika kalian udah mentok nih, wah aku baru bisa gambar mata, tapi aku harus pameran. Dan kalian nggak puas sama gambar hidung kalian. Nggak harus kalian menggambar semuanya. Kalian bisa fokusin di situ, lalu kalian kasih apa ya, kasih sentuhan-sentuhan yang membuat gambar kalian itu lebih fokus. Lalu boleh Mbak Fani yang slide selanjutnya, kayak contohnya juga seperti ini. Kalian hanya bisa gambar mata nih, itu oke kalian gambar mata aja. Atau mungkin di yang kiri itu hanya kalian sebenarnya konsepnya hanya memberikan kontur sedikit di dahi, lalu memberikan shading di mata, lalu memberikan shape, bahkan rambutnya pun nggak kelihatan detil, tapi di situ kita bisa dapat kalau ini tuh gambar portrait loh, kayak kita bisa dapat gitu. Jadi kayak sometimes nggak harus gambar itu keseluruhan dari hal yang ingin kalian bisa itu semuanya kalian sampein, nggak harus. Kalian harus tahu nih kekuatan kalian di mana. Bahkan seumpamanya simpelnya kalian bisa gambar telinga, itu kalian nggak apa-apa kalau kalian sampein telinga nih, tapi dari telinga ini apa nih fokusnya kalian buat telinga itu sebaik mungkin dari yang emang kalian bisa, atau mungkin kalian kasih anting, kalian kasih tindik, atau kalian kasih lubang lalu ada hewan keluar, atau mungkin kalian kasih headset tapi bentuknya pohon atau lain sebagainya, itu bisa banget. Kayak ada banyak banget hal yang bisa kalian eksplor dari portrait. Jadi nggak harus kalian menggambar portrait itu berarti menggambar keseluruhan dari wajah, atau harus menggambar sesempurna itu, atau harus menggambar hyperrealis, nggak harus. Jadi kalian harus tahu dulu nih, dari gambar ini, dari portrait ini, apa sih kelemahan kalian dan apa juga kekuatan kalian. Gitu. Lalu selanjutnya, baru praktis. Jadi ketika kalian udah tahu kelemahan kalian di mana, kekurangan di mana, kalian harus praktek terus-menerus. Karena gimana ya, kalau gambar itu yang aku rasain, apalagi gambar portrait itu emang susah. Karena kita gambar portrait harus ada patokannya, harus ada apa ya, gambar asli yang kita buat, lalu habis itu kita gambar, kita tahu nih kok nggak mirip nih. Nanti kita benar-benar merasa hasilnya itu kelihatan banget gitu loh, kayak wah ini nggak mirip nih apanya ya, aku bingung, kayak gitu. Jadi kayak kelihatan banget kalau di gambar portrait tekniknya karena hasilnya tuh sangat apa ya, sangat menonjol gitu loh. Jadi kayak kalau mungkin kita gambar gelas, oh gelas kan banyak ya bentuknya ya, meskipun melencong sedikit tapi tetap bentuknya gelas sih. Tapi kalau muka kita gambar, soalnya kita gambar Justin Bieber, hidungnya melihat dikit bisa jadinya Justin yang lain kayak gitu gampangannya. Jadi tipsnya emang harus praktek terus-menerus. Kalau seumpamanya kalian udah praktek terus-menerus, kalian bandingin deh dari gambar kalian pertama dan terakhir pasti ada bedanya. Dan aku harap juga dari 4 minggu pertemuan ini kalian juga ada apa ya, ada mungkin ada sedikit
peningkatan dari gambar kalian sebelumnya, aku harap bisa membantu teman-teman juga. Lalu yang selanjutnya, terakhir yaitu enjoying the process. Jadi ini tips terpenting dari aku, jangan sampai karena kalian ngerasa gambarnya susah, jadi ngebuat kalian jadi nggak enjoy ketika gambar. Justru itu hal terpenting loh dari ketika menggambar atau membuat karya, itu kalian harus menikmati prosesnya. Karena sebenarnya kan tujuan kita untuk berkarya, mungkin kalau karya itu kan nggak harus gambar ya, mungkin kita bisa main musik atau kita bisa menari dan sebagainya, itu kan tujuannya ialah nggak harus apa karya kita tuh kayak mendapatkan apresiasi orang lain, tapi sebelum itu kita harus menghargai dulu prosesnya kita. Kayak sebelum kita nyanyi depan panggung, kita harus enjoy dulu ketika kita nyanyi di kamar mandi, makanya kayak gitu. Begitu juga teman-teman, sebelum kalian ke pameran, kalian juga harus enjoy dulu ketika kalian menggambar. Jadi kayak usahain gambar tuh jadi refreshing ya teman-teman, bukan jadi bebannya teman-teman. Karena aku tahu portrait itu nggak gampang, tapi aku tahu kalau teman-teman terus belajar dan terus enjoy prosesnya, kalian bisa dapetin poinnya kalian tuh di mana. Kayak hasrat kalian tuh bakal semakin besar. Karena aku sendiri yang ngebuat aku jadi enjoy gambar tuh ketika aku scroll Instagram, scroll Pinterest, aku lihat gambar bagus, lalu aku ngerasa aku bisa ya gambar kayak gitu, baru aku semakin explore lagi dan aku enjoy banget di situ ketika aku ngerasa gambar aku punya kemajuan. Jadi praktis di sini makanya nggak sekali dua kali. Kenapa? Karena hasilnya itu bakal kalian rasakan itu nggak di sekali dua kali itu, tapi mungkin di 10 kali, mungkin 20 kali. Itu kalian harus enjoy aja prosesnya. Kayak seneng aja ketika gambar kayak gitu. Itu tips dari aku. Oke, mungkin dari teman-teman dari sini, ini pertemuan terakhir kita ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari kemarin ingin hasrat, ada pertanyaan apa nih aku yang masih bingung ingin disampaikan, atau mungkin ada yang pengen konsultasi tentang karyanya yang ingin dipamerin, nggak masalah, bisa on audio atau disampaikan lewat chat. Oke, terima kasih banyak Kak Eka atas materinya dan juga insight-insight-nya. Wah, ini pasti berguna banget buat kita yang sering masih kedapatan mengalami masalah gitu ya ketika sedang berkarya. Jadi kita bisa lebih hati-hati lagi dan juga bisa mengembangkan kemampuan kita ke depannya gitu. Nah, dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi ini atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing juga? Siapa tahu kalian ada masalah tersendiri dalam membuat karya gitu. Mungkin bisa tanya di chat atau bisa langsung on mic sekalian. Oke, semisal belum ada, aku mau izin tanya dulu nih Kak, boleh ya? Oke, aku mau tanya nih, Kak, tentang point of interest dari sebuah gambar. Nah, biasanya kan kalau kita gambar portrait itu, point of interest-nya itu ekspresi kan ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak hal-hal lain dalam sebuah gambar portrait yang bisa kita tonjolkan sebagai point of interest gitu? Oke, jadi sebenarnya mungkin emang itu hal yang paling utama, yang paling kita gampang tangkep dari suatu portrait itu emang sebenarnya ekspresi kan. Tapi sebenarnya selain ekspresi itu ada banyak banget hal yang bisa kita tonjolin, karena emang aku akuin gambar ekspresi itu nggak gampang. Karena aku pun ketika gambar juga berawalnya dari gambar yang flat dulu gitu, susah banget bikin ini orang bedanya orang gambar ekspresi marah sama ekspresi ketawa lepas itu gimana, emang susah. Tapi sebenarnya cara kalian untuk menunjukkan apa ya, point of interest tuh nggak harus dari ekspresi, ada banyak banget hal. Yang pertama, kalian bisa banget ngegambarin dari suasananya. Jadi misalnya kalian gambar mukanya nih flat nih, tapi gambarin di belakangnya itu hitam, ada kabut-kabut, itu juga bisa banget ngegambarin suasana dia itu sedih. Atau juga bisa dari gestur, itu juga yang bisa kalian gunakan. Jadi mungkin di gestur kan bisa, kalau gampangannya yang bisa kita gambarin kan tangan ya, gestur ya. Gestur ini bisa ngebantu banget buat ngebikin kalian gambar itu memiliki point of interest. Kayak misalnya kalian pingin point of interest-nya di mata nih. Tapi gimana ya cara ngebuat mata itu lebih hidup daripada yang lain? Itu kalian bisa meletakkan tangan ini menjadi gestur yang menunjuk ke arah mata itu gimana, kayak gitu. Atau mungkin jadi warna juga bisa. Jadi kayak ada bagian yang kalian kasih warna dan enggak. Jadi enggak harus semuanya. Itu juga bisa.
Lalu selanjutnya selain dari gestur itu juga dari objek. Itu juga bisa. Jadi objek itu hal lain yang bisa kalian masukkan ke dalam suatu karya tapi di luar dari gambar portrait itu sendiri. Misalnya aku gambar portrait wajah nih, tapi aku pengen ada fokusnya tapi aku kesulitan nih untuk membuat ekspresi. Aku bisa juga gambarin objek lain di situ yang menunjukkan atau sebagai simbol. Simbol-simbol yang menunjukkan apa ya? Hal-hal tertentu yang bisa jadi apa ya, jadi patokan ini orang lagi dalam kondisi yang seperti apa, itu bisa. Kayak contohnya nih, orang ini lagi bahagia tapi sedih, gimana yang gambarinnya? Kalian bisa gambar mukanya orang flat biasa, tapi kalian kasih bunga, tapi bunga apa yang menurut kalian yang menggambarkan suasana itu? Kayak mungkin bunga mawar hitam, itu artinya apa? Kalian bisa taruh di situ. Jadi kayak dan naruhnya pun nggak harus dipegang, nggak harus dibawa, nggak harus apa ya, nggak harus yang sekaku itu gitu. Kalian bisa colokin aja di mata, colokin di kuping, itu bisa banget. Jadi kayak apa ya, ada banyak eksplorasi yang bisa dilakukan. Jadi nggak harus ekspresi itu dari yang pertama, tapi kalian yang pertama bisa juga dari gestur, lalu bisa juga dari suasananya, lalu yang ketiga bisa juga dari objeknya, gitu. Oke, makasih Kak Eka atas penjelasannya. Jadi dari penjelasan itu aku bisa simpulkan kalau kita bisa ini ya Kak, memasukkan aliran seni lain gitu ke dalam portrait sketch supaya point of interest juga bisa ditonjolkan. Iya bener. Biasanya kalau udah apa ya, udah kita bisa masukin halan itu dan itu kayak nggak lazim. Kalau mungkin kayak bunga lazimnya itu di bawah nih, tapi bunganya kita masukin dalam hidung terus habis itu keluar lewat mata. Nah, itu udah masuknya surrealis. Biasanya aku pun kalau buat pameran aku sering pakai genre itu karena apa ya, lebih ngebuat gambar itu lebih apa ya? Lebih membingungkan gitu. Jadi lebih memiliki makna gitu karena nggak harus emang lewat ekspresi ya, tapi kadang juga bisa juga lewat ekspresi, bisa juga lewat arsir, teknik dan lain sebagainya juga bisa. Jadi sesuai dengan apa ya, keinginan teman-teman, bebas, feel free aja. Gitu. Oke, makasih Kak Eka atas penjelasannya. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi kah terkait materi ini atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing tentang art journey-nya gitu atau hal terkaitnya? Boleh banget loh kalau mau tanya di chat atau mungkin bisa buat on mic. Kalau gitu aku mau sharing aja. Oh iya, boleh banget dong. Jadi aku tuh emang Kak suka banget sketching, terutama juga Oh foto. iya. Tapi sejauh ini aku ngerasa kayak kemampuanku tuh stuck di situ aja gitu Kak. Dan Hmm. dalam gambar portrait yang menyalin dari foto, jadi biasanya aku kayak gambar sih, gambar karakterku sendiri gitu loh Kak. Oh iya. Nah, tapi di situ juga ada problem di mana aku kesulitan buat shading dan juga lain sebagainya gitu. Jadi ya kemampuanku cuma stuck di shading aja sih Kak, biasanya. Dari situ kadang juga aku karyaku banyak yang nggak selesai, terus kemudian juga gampang burnout, gampang art block apa dari kendalaku di shading itu. Jadi kayak merasa nggak puas gitu dari karya yang aku buat. Nah, kemarin aku juga baru berusaha melatih dikit gitu Kak, tapi uh, ya gambarnya juga so-so aja sih Kak. Kalau ini bisa dilihat di sini, kelihatan nggak sih? Mana coba aku main lihat deh. Nah, Oke. nah di sini bisa dilihat ya aku belum ngasih shading segala macam. Ya ada sih dikit-dikit, cuman aku juga masih kesulitan gitu dalam ngasih shadingnya itu. Itu aja sih Kak. Jadi ya kendalaku ya dibikin shading gitu, kemudian juga
gambar mata itu tricky banget dan juga gambar Mm-mm. rambut itu yang jadi masalah buat aku. Oke, jadi emang bener sih, aku juga ngerasain hal itu ketika pertama-tama belajar ya Dito ya. Jadi bagian tersulit dari gambar apa ya, portrait itu kita ngebikin yang pertama tuh sketnya. Tapi aku lihat tadi, aku pengen puji dulu nih punya Dito tadi, sketnya udah menurut aku udah proporsinya udah bagus, kayak udah kelihatan lah kayak, oh ini kelihatan bentuknya mukanya bener-bener udah bagus proporsinya. Lalu yang kedua itu sorry. Yang pertama sketnya, yang kedua itu dari shadingnya, itu hal yang tersulit. Jadi gimana cara nge-shading tuh emang susah. Kalau saran dari aku ya, itu kalau emang Dito pengen fokus di shading, itu Dito fokus dulu gimana caranya nge-shading benda-benda yang paling simple. Jadi kalau aku dulu biasanya latihan shading tuh pertama aku belajar tentang penekanan pensil. Jadi aku berusaha ngarsir dari gelap ke terang, tapi cuma pakai satu pensil. Terus aku ngatur gimana caranya tangan aku ini udah kebiasa ngarsir dari gelap ke terang sesmooth mungkin yang aku bisa. Ini sambil santai-santai, kadang sambil kelas kuliah, sambil apa, ya udah kayak ngarsir-ngarsir aja. Lalu pas sudah gitu ada penghapus depan, aku gambar, aku arsir-arsir. Aku simpelnya kayak gitu dulu. Jadi gimana ya, yang aku pengen tekanin ke Dito dan teman-teman juga, usahain ketika kita gambar tuh kita enjoy dulu prosesnya. Jadi nggak harus itu ketika kita pertama belajar gambar, kita langsung jadi karya yang wah, itu nggak harus. Jadi awal-awal bisa pakai objek yang tersimpel dulu, yang paling simple. Jadi di situ nanti kalian bisa ngerasa nih, oh kalau bendanya simpel kayak gini nih, aku ngarsirnya kebanyakan di mana, itu Kak lebih berasa gitu Kak. Kalau cuma ngarsir dari pensil satu, habis itu dari gelap ke terang, kalian bisa lihat, oh aku nggak rata ya di sini, kok bisa kayak gini, kenapa ya, latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi, sampai tangannya kebiasa, baru ketika ngarsir muka nanti, kalian bisa ngarsir sesmooth mungkin, itu dari ngarsirnya dulu ya. Lalu yang kedua dari shadingnya, arah datangnya cahaya. Kalau ini memang harus benar-benar dipelajari. Jadi saran dari aku, caranya pertama ketika kita punya foto referensi, itu fotonya bisa di-attach jadi hitam putih, habis itu kontrasnya ditambahin dikit. Nah itu kalau kita gambar muka kayak gini, mungkin lebih susah karena kita ngidentifikasi ini tuh yang arsir bagian mana, yang nggak diarsir bagian mana, dan seberapa itu lebih susah. Tapi tipsnya bisa gambar mukanya itu di-attach dulu jadi hitam putih, habis itu kalau masih belum kelihatan bagian gelap terangnya, kalian tinggiin dikit kontrasnya. Di situ bakal kelihatan, oh ternyata itu yang diarsir sininya atau yang enggak sininya gitu. Baru dikasih batasan-batasan lagi kayak yang dulu minggu kedua ketiga. Jadi kayak dikasih garis bantu untuk nunjukin batasan bagian mana yang gelap, bagian mana yang terang, itu belajarnya dari situ. Kalau emang kesulitan di wajah, mungkin awal-awal nggak harus langsung wajah, it's okay buat latihan-latihan ya. Tapi kalau udah bener-bener pengen portrait, ya emang harus gambar terus-menerus, tapi usahain ketika gambar tuh seneng gitu. Jadi jangan sampai ngerasa stres. Kalau stres mending tenangin pikiran dulu, gambar yang lain dulu yang bikin kalian seneng. Seneng gambar ikan dulu gitu kayak gitu. Gambar rambut pun itu juga stressful banget sih. Jadi aku biasanya kalau ingin belajar gambar rambut ya gambar dulu satu bagian kecil nih. Udah bener belum ya? Habis itu gambarnya tambah banyak baru habis itu gambar di kepala gitu. Jadi mulailah dari sesuatu yang tersimpel yang ingin kalian buat, itu tersimpelnya itu apa, mulai dari yang paling simpel dulu dan nikmati prosesnya, enjoy the process, itu penting banget. Jangan sampai gara-gara gambar harus jadi refreshing malah jadi kalian stres. Jadi usahain ketika gambar tuh ya udah sejadinya aja, nggak harus gambar itu bagus, tapi yang penting gambar itu bisa mengekspresikan diri kalian gitu. Oke, makasih banyak Kak. Aku jadi dapet insight baru buat mengembangkan karyaku. Kemudian juga aku Kak, kan aku kesulitan nih bikin shading kayak apa ya, Mm-mm. yang kayak biasanya tuh yang arsiran itu. So, Uh-uh. karena kayak udah stuck di situ, jadi aku pengen beralih ke shading yang hatching itu loh Kak. Oh iya iya iya. Jadi gampang gitu. Nah, sebenarnya ada ini nggak sih Kak, apa kayak perbedaan misal dari tekniknya atau Mm. hal-hal lainnya apa dari shading yang arsir dari shading yang hatching gitu Kak? Oke, jadi kalau konsep awalnya sebenarnya sama, teknik hatching sama teknik arsir yang biasa, kalau konsep awalnya sama, yang kita gelapin itu bagian tergelap, yang kita terang nggak kita kasih. Arsir itu tekniknya sama,
konsepnya sama, tapi tekniknya bedanya lebih ke gimana cara kita menunjukkan bagian gelap itu dengan apa. Kalau seumpamanya pakai yang teknik arsir dusel biasa, itu kan kalian blok aja biasa. Tapi kalau seumpamanya pakai hatching, itu harus berupa garis-garis biasanya. Tapi hatching juga banyak sih, kayak ada hatching yang cross, ada yang garis, ada juga yang kayak scribble. Jadi kayak garisnya random, ada juga yang kayak gitu. Jadi tergantung Dito mau fokus di mana nih. Nah, kalau bedanya hatching sama arsir, kalau arsir itu kan nunjukin bagian tergelapnya itu dengan cara di-block kan. Tapi kalau seumpamanya di arsir lebih banyak. Tapi kalau samanya hatching itu nunjukin bagian tergelapnya dengan jarak antar garisnya. Jadi kalau soalnya nih kalau samanya garis ya, jarak antar garisnya. Jadi seumpamanya kalian, soalnya mungkin Dito pengen gambarnya dari gelap ke terang, itu garis yang paling gelap itu harus lebih padat daripada yang paling terang. Jadi yang paling terang itu lebih jarang garisnya gitu. Itu kalau garis. Kalau seumpamanya ada juga cross hatching. Jadi cross hatching itu kan silang-silang ya. Itu silang-silang yang di bagian yang paling gelap itu lebih banyak. Jadi itu juga bisa. Mungkin silang-silang menurutku lebih gampang juga. Kalau aku sendiri soalnya mungkin agak kesulitan kalau soalnya garis karena aku agak susah gambar garis lurus ya emang karena dasarnya silinder dan emang nggak terlalu menikmati gambar perspektif, jadi kalau gambar garis lurus agak kesulitan. Jadi aku makanya beralihnya ke dusel. Tapi kalau mungkin Dito justru menyukai yang ada perspektifnya, itu bisa juga. Seumpamanya nih gambar kayak muka, habis itu kamu kasih batasan bagian mana yang gelap, habis itu bagian gelap kalau kasih garis saja rata. Gitu bisa. Nanti dari gambar, jadi dari dua sisi itu, yang lebih gelap lagi, kamu kasih batasan lagi, kamu tambahin lagi garisnya. Mungkin garisnya bisa menyilang gitu, kotak-kotak gitu kan. Nah, itu juga bisa. Kayak gitu. Jadi lebih ke kerapatan antar garisnya itu yang jadi patokan Dito buat tentuin bagian ini itu yang mempunyai shading, bagian ini yang enggak. Yang shadingnya, yang half tone-nya mana, yang core shadow-nya mana, itu ketuanya di situ. Jadi kalau konsepnya sebenarnya sama, konsep half tone, core shadow, highlight itu sama, cuma bedanya ada di cara menunjukkan shading-nya itu di mana. Kalau misalnya teknik arsir biasa itu dengan kegelapannya, kalau seumpamanya dengan hatching itu dari kerapatan garisnya gitu. Oke Kak, terima kasih. Oh iya, ini aku kebetulan tadi nemu ini Kak, karya yang kalau kayak gini tuh bisa disebut hatching juga nggak sih Kak? Kelihatan nggak sih? Oke, itu bisa disebut hatching. Bisa. Jadi itu udah masuk hatching. Jadi konsepnya kan itu kayak cuma ngekasih konturnya di bagian tertentu kan. Cuma kamu tinggal kasih batasan kayak gambar tadi, kamu kasih batasan aja bagian mana yang gelap, lalu kamu tinggal kasih aja arsir nih hedging aja. Rata aja dulu. Nggak apa-apa. Jadi cuma ada dua kan. Jadi cuma ada bagian shadow sama bagian terang. Kalau kamu ingin upgrade lagi, kamu kasih half tone. Jadi ada yang bagian gelap, core shadow-nya, ada half tone-nya, ada terangnya. Jadi kamu bisa explore sendiri. Kalau itu kan hanya dua ya, kayak hanya bagian yang ada arsir dan enggak. Jadi kalau kamu pengen lebih explore lagi, kamu bisa. Jadi kalau itu udah masuk teknik hatching. Oke, terima kasih Kak. Iya. Mau ditanyakan lagi nggak nih? Atau mungkin mau sharing pengalamannya? Aku mau tanya deh Kak. Oh iya, Boleh. boleh. Jadi aku udah coba gambar, tapi kesulitannya tuh di rambutnya sama di itu sih shadingnya juga. Jadi Oh aku iya. dari aku coba start video. Salsabila. Nah gini nih, jadi Oke. aku coba pakai apa? Dazzle kan apa ya, tangannya kayak kurang bersih atau gimana, terus jadinya ntar kotor gitu kalau gambarnya. Jadi aku cobanya yang pakai garis-garis juga, tapi belum rapi sih. Itu sama Oh, rambutnya sih yang kesulitan bikinnya. Iya, kayak gitu. jadi kesulitannya Yang pertama di rambut sama di shadingnya ya. iya. Yes. Tapi kalau Ini Salsabila rambutnya sendiri juga kalau belum kan yang tapi kalau itu. Salsabila sendiri kalau soalnya nentuin apa namanya ya? Nentuin shadingnya udah tahu ya, shadingnya seberapa, cuma bingungnya lebih ke gimana cara
nge-shading-nya biar nggak kotor dan biar smooth gitu berarti ya? Iya, iya bener, Kak. Soalnya kalau aku lihat Terus punya Salsabila gambarnya kayak udah bener sih, kayak shading-nya yang mana itu udah bener. Cuma mungkin kalau buat Salsabila tips dari aku, yang pertama gini, kalau aku ngarsir, itu biasanya pertama aku pakai pensil yang paling tipis dulu. Aku ngarsir. Habis itu aku tebelin lagi pakai pensil yang lebih tebel. Jadi gini, konsepnya ngarsir itu kita nggak bisa langsung ngedapetin apa ya, tone yang kita mau itu langsung ngeplek, tapi kita apa ya, dikit-dikit gitu sayang. Jadi kamu ngarsirnya, saran dari aku kalau kamu ngerasa belum sempurna, kamu arsir lagi. Aku juga dulu biasanya itu gambarnya mungkin karena terlalu tipis ya ngarsirnya ya, karena aku takut buat ngarsir. Jadi aku ngarsirnya itu kadang kayak langsung pakai pensil 2B atau langsung pakai pensil 3B, tapi aku langsung ngarsir aja. Habis itu langsung aku apa ya, langsung aku ratain pakai jari itu jadinya cemong. Karena mungkin ini ya, karena background-nya putih, habis itu langsung ketimpa pensil yang tebel. Jadi saran dari aku, pertama Salsabila bisa pakai pensil yang paling tipis dulu, habis itu Salsabila arsir dulu semuanya, kecuali bagian paling terang, diarsir dulu, habis itu diratain dulu. Jadi ketika ngegambar, apa ya, ngegambar arsiran lagi di atasnya, atau mungkin untuk rambut juga, ketika mau ngasih garis rambut, kalau udah ada arsiran, itu nggak bakal cemong belakangnya, karena udah ada tone warnanya, gitu. Kalau untuk yang di luar sketnya kan mungkin cemongnya bisa ditutupin pakai kertas atau pakai tisu ya, tapi kalau untuk digambar biasanya nunjukin cemong itu, karena dia belum ada base warnanya. Jadi habis putih, habis itu langsung timpa warna yang gelap, ketika dia diratain dan ngeratainnya nggak rata, itu bakal kelihatan ngeplek warnanya kayak gitu. Jadi tips dari aku itu pakai pensil yang tipis dulu atau mungkin nggak pakai pensil tipis tapi pakai pensil 2B biasa tapi garisnya dikit-dikit dulu. Habis itu ditimpa, 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 ditimpa dan jangan pernah takut salah gitu. Mungkin jangan pernah takut untuk mengarsir mungkin gitu. Jadi kalau ngarsir jangan pernah ragu. Jadi nggak ada namanya kegelapan itu nggak ada kalau pakai 2B gitu. Kalau aku gitu konsepnya. Jadi kalau 2B aku pertama tipis, aku gelapin terus, aku nggak pernah ngerasa kegelapan karena apa? Karena masih ada pensil 4B. Masih ada pensil 6B, 8B yang aku punya. Jadi aku dari situ patokannya. Kalau aku udah 2B mentok, berarti itu baru half tone-nya. Gitu. Jadi kalau aku udah ngarsir 2B dan ini udah paling gelap banget, itu half tone. Lalu kalau seumpamanya aku udah gelap, udah dapat arsiran dari 2B, aku ganti 4B, aku arsir lagi yang lebih gelapnya, jadi tone di bawahnya. Jadi nggak semuanya. Jadi emang ngarsir itu harus dikit-dikit tapi ditimpa terus. Bahkan aku mungkin kalau gambar objek satu nih, aku udah ngarsir nih sebenarnya, udah selesai, tapi aku bisa nimpa itu terus dalam waktu yang lama dan bisa jadi gambar yang lebih kelihatan hidup karena aku nimpa itu terus. Jadi kelihatan ketika kita nimpa gambar itu bakal lebih apa ya, smooth untuk arsirannya karena ketika kita ngarsir udah ada base warna di belakangnya. Jadi ketika kita ngarsir usahain juga kita tahu batasan. Tapi kalau aku lihat punya Salsabila tadi udah bagus untuk penentuan apa ya, penentuan highlight-nya dan penentuan shadow-nya udah bagus, cuma mungkin ingin mengsemutkan atau meratakan lagi arsirannya, tips dari aku itu. Lalu kalau rambut gimana, Kak? Emang rambut tuh aku akuin susah banget. Untuk pemula juga, aku dulu belajar rambut juga susah, bahkan sampai sekarang pun kalau aku gambar rambut nggak selalu aku detilin, biasanya cuma aku kasih apa ya, aku kasih dia tekstur rambut, tapi maksudnya nggak aku buat sedetil banget karena gambar rambut itu butuh waktu lama juga. Kalau saran dari aku, gambar rambut yang pertama, kalau emang kalian kesulitan, kalian bisa blok itu nggak masalah, tapi usahain bloknya serata mungkin. Lalu ketika kalian ngeblok itu, kalian ngasih bagian-bagian yang enggak kalian blok. Jadi soalnya gambar rambut aku nih gampangannya, kan kalau dari kamera karena rambut aku itu kelihatan hitam-tem ya, kalian nggak iya, pengen nih Kak. fokusnya di rambut, it's okay, kalian nggak harus gambar rambut aku nih bertekstur. Tapi pertama kalian buat shape-nya dulu. Shape-nya seberapa, oke. Habis itu kalian tahu arah datang cahayanya di mana. Soalnya dari sini berarti bagian yang nggak kalian blok nih yang ini nih. Lalu yang ini. Itu kalian hanya menggambar bagian yang ingin kalian jadikan pusat cahaya. Mungkin kalau di sini aku bisa visualisasinya kayak bentuknya kayak apa ya? Kayak lancip atas bawah habis itu tengahnya cembung gitu loh. Nah, kayak gini.
set gitu, tapi di sini garis-garis gitu. Itu kalian biarin lalu sisanya kalian blok aja, tapi bloknya dari yang paling tipis dulu. Bisa juga kayak gitu. Jadi kalian cuma nyisain dikit aja, gampangannya untuk highlight-nya aja deh kayak gitu. Habis itu sisanya di blok, itu nggak masalah kalau emang kalian nggak ingin fokusin di wajah. Tapi kalau kalian ingin gambar rambut, gimana caranya? Yang pertama kalian harus ngerti flow-nya dulu. Flow-nya itu arah rambutnya. Kalau Salsabila tadi udah dapet ya sketnya, flow-nya udah dapet, lalu gimana caranya ngarsirnya? Pertama ngarsirnya sama kayak ngarsir bola, sama kayak ngarsir biasa. Jadi ditentuin dulu bagian terang di mana, baru habis itu diarsir dulu, diblok dulu bagian yang ingin dikasih rambut yang mana, yang bagian paling terangnya nggak diarsir, baru habis itu dikasih rambut dikit-dikit. Nah, kesulitannya gambar rambut itu biasanya yang bikin rambutnya jadi nggak real itu karena terlalu banyak memberikan goresan pensil lurus. Nah, itu biasanya itu kesalahannya. Jadi karena aku pengen rambut, aku garis-garis gini semuanya terus. Nah, justru itu yang ngebikin rambutnya nggak kelihatan real. Jadi kadang biasanya aku udah ada sketch terus aku arsir, tapi aku garis-garis terus nih. Itu malah jadi kadang malah apa ya? Malah jadi kelihatan karena garisnya itu terlalu random. Jadi malah jadi nggak ngebentuk rambutnya. Terus gimana kalau nggak nih garisnya nggak random gitu? Pertama buat flow-nya dulu, habis itu kalian bagi beberapa segmen. Soalnya aku gambar ini nih, aku gambar segmen yang depan dulu. Karena aku nggak nyiapin peralatan buat live drawing, jadi sorry aku nggak bisa live drawing sekarang ya. Jadi pertama kalian bagi section, soalnya aku pengen section yang depan nih, yang ini dulu. Jadi kalian hanya fokus yang ini. Habis itu yang ini kalian bagi lagi jadi beberapa section. Mungkin kalian ikut di kelas kemarin, minggu ketiga ngerti ya, mau tuh ada gambaran sedikit lah mungkin. Jadi dari satu bagian ini diambil dulu, jadi gambarnya nggak langsung semuanya. Jadi Salsabila bisa ambil satu segmen. Segmen itu sekelompok rambut, gampangannya gitu. Soalnya ngambil segini dulu nih. Ini bayangannya anggaplah gabung di sini ya. Habis itu dari rambut ini digambar dulu nih, udah dapet flow-nya, udah dapet sketch-nya. Habis itu kalian gambar lagi rambut ini jadi beberapa segmen lagi. Dan usahain segmen itu tuh ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Aku biasanya baginya jadi 2 atau 3 segmen. Jadi nggak langsung aku garis-garis, tapi aku bagi dulu lagi. Dari sini aku bagi lagi, jadi 2 segmen, satunya gede, satu kecil nih. Habis itu dari segmen itu aku mau gimana, mau sama-sama lurus apa mau nindih, kayak gitu. Nah, habis itu dari segmen itu aku ngearsirnya per segmennya tadi. Jadi supaya flow rambutnya itu lebih apa ya, lebih kelihatan apa ya, randomnya tapi real, itu aku ngearsirnya per segmen tadi. Cara ngarsirnya gimana? Kayak PPT yang tadi aku tampilin, yang slide ke berapa ya tadi? Slide ke-11. Ini aku hadapin ke depan aja kameranya biar teman-teman langsung lihat ya. Nah, kayak gini nih. Soalnya aku udah dapet satu segmen nih. Nih, aku dapat satu segmen. Habis itu segmennya aku arsir dulu kayak gini, habis itu baru aku kasih garis-garis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kalau garis rambut itu enggak semuanya lurus-lurus dan sama, pasti ada perbedaan kayak ini nih. Segmen yang ini lebih besar daripada yang ini lebih besar dikit. Jadi usahain garisnya tuh random. Garis yang aku maksud yang ini. Set dari sini ke sini nih. Nah, ini garisnya yang aku maksud. Ini garis segmen. Jadi garisannya aku gambar satu segmen nih, aku lagi bagi lagi nih. Kalau ini dibagi jadi 3 segmen ya. Yang pertama atasnya 2, tapi ke bawah dia mecah jadi 3, 1, habis itu 2, 3. Nah, aku ngarsirnya baru menyesuaikan dari setiap segmen ini. Nah, di antar segmen kalian bisa kasih detail kayak gini nih. Ini biasanya yang di rambut pasti ada detail kayak gini. Jadi kayak bagian yang gelap. Jadi seakan-akan tuh kayak, jadi dia ngasih efek seakan-akan ini bagian ini dalam banget dan ini menonjol. Ini kayak contohnya ini juga yang bagian bawah. Aduh ngeblur. Nah ini dibagi juga jadi 2 segmen sebenarnya. Yang atas ini sama yang ini yang bawah ini. Nah, yang bagian segmen setiap segmen itu ada highlight-nya. Jadi nggak diarsir semua. Jadi setelah di segmen kalian hanya ngarsir bagian yang gelapnya aja. Tapi ada bagian yang kalian biarin. Jadi kalau udah dibagi segmen gini, itu bakal mempermudah kalian karena kalian ngarsirnya itu benar-benar hanya per segmen dan satu segmen pun nggak diarsir semuanya. Jadi
tips dari aku itu, gambar rambut itu nggak semuanya digaris-garis, tapi kalian bagi segmen-segmen itu memudahkan. Contohnya ini nih, ini rambut keseluruhan, ini segmen yang paling depan ini nih. Nah, ini segmen paling depan dibagi lagi jadi berapa segmen? Aduh, ngeblur. Jadi 1 garis, lalu 1 lagi di belakang 2. Segmen yang di belakang karena mau dibuat seakan-akan masuk, dia digelapin, baru digaris ke atas. Segmen yang depan digelapin lagi. Jadi garis antar segmennya itu yang kalian gelapin. Jadi nggak semuanya. Garis antar segmennya digelapin, habis itu sisanya baru ditarik garis, tapi itu pun garisnya nggak lurus sampai atas ke bawah ya. Jadi garisnya menyesuaikan per segmennya. Mungkin yang lebih sulit di bawah nih, contohnya nih. Sorry Oke, Kak, ngeblur. berarti harus sabar ya. Harus sabar karena gimana ya Salsabila kalau gambar rambut tuh kayak bisa sampai berjam-jam tapi bisa juga lebih lama daripada gambar mukanya aku pun kadang. Iya. Jadi harus sabar dan kuncinya kalau pengen lebih bagus gambarnya dibagi per segmen tadi. Jadi kalau gambar keseluruhan tuh mesti kan ngerasa rambut tuh banyak ya. Jadi supaya lebih cepat kadang itu apa ya yang sering kita lakukan karena rambut itu banyak ya udah yang penting garis-garis saja semuanya. Aku dulu kayak gitu. Wah, kok ternyata jadinya malah aneh kayak biar cepet rambutnya aku garis-garis kok malah aneh. Tapi setelah aku nemuin ini, aku bagi per segmen, jadi aku fokus aja dikit-dikit itu jadi rambutnya lebih bagus karena aku lebih fokus ke satu bagian. Tapi ingat sebelum kita bagi segmen, kita udah tahu dulu secara keseluruhan bagian terangnya di mana, bagian gelapnya di mana gitu. Harus sabar kalau gambar rambut. Kecuali nggak pengen fokus di rambut ya itu bisa di blok nggak apa-apa. Udah Kak, cukup ngejawab nggak Salsabila? Iya, udah Kak. Nanti aku coba lagi. Oke, mungkin kalau masih bingung bisa juga chat aku, nggak masalah. Di grup bisa. Oke. Si Salsabila atas pertanyaannya dari teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin share? Nih, kalau aku ya biasanya ini aku tambahan dikit kalau gambar rambut, aku biasanya sering juga kayak gini nih. Jadi nggak aku detilin, cuma aku bagi segmen, habis itu aku arsir doang, tapi nggak aku kasih detail. Nah, aku juga sering gambar rambut model-model kayak gini. Jadi gimana ya, nggak harus sesempurna mungkin, tapi yang penting apa ya, nggak harus sesempurna mungkin, yang penting kalian ngerti yang paling penting itu dari gambar rambut tuh flow-nya. Flow-nya kayak gimana, lalu bagian gelap terangnya di mana itu. Kalau langsung garis-garis semuanya biasanya itu sih jadinya malah apa ya? Malah aneh terus terlalu random. Jadi mungkin bisa per segmen karena semakin banyak segmen itu bakal semakin detail, bukan semakin banyak goresan rambut semakin detail ya. Semakin banyak segmen itu yang ngebuat semakin detail karena per segmen itu punya highlight, per segmen punya shading, punya shadow, per segmen punya highlight, per segmen punya shadow, jadi kayak bisa lebih detailnya di situ. Karena kalau garis kan semuanya hitam ya, jadi semuanya shadow ya, jadi nggak kelihatan detail. Tapi kalau kalian bikinnya segmen, justru lebih detail karena satu segmen itu menunjukkan rambut itu punya gelap di mana, terang di mana, dan menggerombol apa enggak, itu lebih kelihatan, nggak hanya rambut aja gitu. Oke, kalau dari teman-teman gak ada yang tanya, aku izin tanya satu pertanyaan terakhir nih Kak, boleh ya? Boleh banget. Mumpung ya, mumpung ini terakhir loh. Sebenarnya ini lebih ke peralatannya aja sih Kak, untuk pensil yang digunakan buat untuk bikin Bora Sketch itu yang paling esensial atau yang paling direkomendasikan itu ukuran berapa aja sih Kak? Kalau aku ya, kalau aku tuh biasanya kalau gambar tuh at least aku punya pensil tuh yang pertama harus HB biasanya. Kalau nggak HB, F juga boleh. Pokoknya pensil yang paling tipis dan itu di bawah 2B. Punya buat apa fungsinya? Buat sketch. Dan ini nggak cuma buat gambar realis sih, buat semuanya. Even aku sketch di kanvas atau di mana, aku usahain pakai pensil yang paling tipis. Apalagi kalau gambar watercolor. Karena kan kalau gambar watercolor tuh
kalau kita ketimpa sama watercolor kadang kan masih kelihatan pensilnya. Jadi aku usahain pakai yang paling tipis kalau biasanya untuk itu pun masih biasanya dihapus. Jadi itu yang paling pertama, bisa HB, bisa F, atau mungkin ada yang lebih tipis lagi yang bisa kalian temuin tapi masih kelihatan ya, yang penting ya itu bisa. Lalu yang kedua itu yang paling biasa itu paling basic 2B biasanya. 2B itu buat ngarsir-ngarsir kayak half tone, buat ngarsir apa, itu 2B itu paling basic biasanya. 2B sama HB. Lalu setelah itu aku saranin pakai 2 tone yang di atasnya. Yang 2 tone tuh biasanya aku biasa pakai 4B atau 5B. Lalu yang terakhir aku pakai yang paling gelap tuh 8B. Jadi 8B itu aku fungsinya untuk ngasih satu benda itu kelihatan berlubang, kayak lubang hidung atau lubang telinga atau mungkin bagian paling tergelapnya pokoknya aku pasti pakai 8B. Atau mungkin ini apa namanya? Kornea mata itu aku pakai 8B biasanya. Aku tipisin, ketika ditipisin juga 8B itu ketika buat ngasih outline bakal lebih pop out juga. Lalu kalau setelah itu aku pakai antara 2B atau 8B itu bisa 4B, 5B itu bisa ngebantu aku ngarsir. Jadi ketika aku ngarsir apa namanya? Gelap terang itu bisa lebih apa ya? Lebih smooth kalau aku pakai pensil lebih dari satu. Jadi itu sih saran aku pertama HB buat nge-sketch, 2B sama 4B atau 5B buat ngarsir, lalu 8B itu buat detil atau buat juga memberikan efek lubang, buat ngarsir juga bisa. Itu saran aku punya 4 pensil itu. Oke, makasih banyak Kak Eka atas rekomendasinya. Iya. Dari teman-teman udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin juga teman-teman juga udah mulai paham dan mungkin ingin cepet-cepet mengasah lagi gitu ya skill berkarya mereka. Oke, aku mau ngingetin juga buat teman-teman jangan lupa untuk isi presensi yang udah dibagikan di kolom chat. Kemudian juga seperti yang sudah aku kasih tahu di awal tadi bahwa nanti kita bakal ada pameran kecil yang akan dipamerkan di IG-nya User. Jadi persiapkan dulu ke teman-teman mau nyiapin karya seperti apa karena untuk waktu pesannya pun juga masih tentatif karena kita masih ada UTS, jadi nanti akan diinfokan lebih lanjut. Nah, untuk itu teman-teman diimbau untuk jangan leave grup kelas portrait dulu ya, karena nanti informasi pameran juga akan disampaikan di situ. Kemudian, oke udah itu aja sih yang akan aku sampaikan.